Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan saya sendiri Arjuna Lemas Trimulya dengan rekan saya Saya Nurul Aini. ingin memenuhi tugas akhir semester akuntansi tentang pencatatan siklus akuntansi perusahaan dagang pada UMKM Bofit Mento. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami dari kelompok 6 udah bersama Bang Ares selaku pemilik perusahaan UMKM ya Bang, Bofit Mento. Sebelumnya Bang, izin bertanya terkait kita kan punya tugas nih dari UHAMKA untuk bertanya tentang siklus perusahaan dagang, siklus pencatatan akuntansi. Sebelumnya langkah apa perusahaan UMKM ini latar belakangnya seperti apa Bang? Yang Bofit Mento ini latar belakang itu kenapa awalnya dibikin Bofit Mento itu karena kita mau bikin masakan khas daerah di Jakarta. Soalnya di Jakarta kayaknya makanan daerah khususnya Padang untuk menu-menu di sini kayak nasi goreng dan segala macam itu kayaknya belum banyak. Yang banyak itu kan nasi Padang tuh kayak nasi goreng, soto gitu-gitu ada tapi belum banyak. Terus kita mau ngisi di sektor itu. Oke, berarti lebih ke makanan daerah yang dibawa ke tanah Jakarta ya? Iya, ini kan. Khususnya restoran Padang. Terus terkait persediaan barang Bang, itu di dalam pencatatannya ada kendala nggak Bang untuk persediaan barang, misalnya kayak barang-barang apa? Barang-barang yang sepakainya ya. Ya. Untuk pencatatannya sendiri kita tiap hari ada pencatatannya untuk stok barang setiap tutup. Jadi untuk besoknya kita udah tahu stok bahan yang kurang apa aja ini segala macam. Oke, setiap hari itu ada pencatatannya setiap closing. Terus pencatatan mingguan juga ada. Terus terakhir ntar rekapannya per bulan. Dan sejauh ini nggak ada kendala sih, karena memang tiap-tiap bahan itu ada hitungan stoknya sendiri gitu. Oke, berarti terkait persediaan persediaan barang dagang aman ya? Aman. Boleh minta sendiri. Mungkin dari pembukuan tadi mingguan, harian, bulanan. Oh, berarti continue ya, berkelanjutan ya? Ya. Dicatat bulan dagangnya. Terus ada detail konkretnya nggak sih Bang? Langkah konkretnya gitu? Langkah-langkah yang digunakan dalam pembukuannya nantinya Bofit Mento ini ke depannya seperti apa? Pembukuan dalam apa dulu nih, kayak penjualan juga. Jadi tiap hari kita kan pakai aplikasi nih, ada aplikasi di kasir gitu kan. Jadi semua itu udah kerekap sendiri lah buat penjualannya per menu apa aja, banyaknya berapa. Dari tiap-tiap menu itu kita masukin resep. Jadi tiap penjualan, tiap sekali klik aplikasi itu selalu ada pengurangan stok bahan. Jadi pengecekan stok bahan ketika closing tadi itu connect dengan penjualan besok harinya. Jadi setiap menu kejual apa aja, stok bahan dipakai berapa aja, itu ada catatannya. Terus kita bisa juga tahu selisih ntar misalnya antara stok real sama stok yang kejual itu ada perbedaan atau enggak. Kalau sejauh ini sih perbedaannya paling cuman dikit-dikit doang ya, paling pas kalau selama jualan pasti ada miss bahan gitu kan, bahan kebuang lah atau apalah segala macam gitu. Sejauh ini nggak pernah lebih dari 20% sih. Jadi untuk pencatatan mulai dari penjualan, stok bahan segala macam itu sejauh ini bisa dibilang lumayan aman lah untuk Bofit Mento. Tadi kan pencatatannya lewat aplikasi ya? Ya. Kalau secara manual ada nggak? Secara manual itu cuman pencatatan yang stok tadi. Jadi stok itu kayak ada printan kertas, kayak tabel gitu. Ntar kita tinggal ngisi stoknya berapa segala macam. Ntar di input kita juga punya Google Sheet yang connect sama hasil rekapan data dari aplikasi kasir tadi. Seperti itu. Jadi sistem ininya udah modernisasi ya Bang ya? Udah lewat aplikasi? Ya, mungkin itu aja kali Bang yang bisa kita tanyakan. Udah ini juga, udah cukup juga rasanya gitu. Ya. Mungkin nanti izin untuk branding Bofit Mento-nya sendiri bisa Bang? Branding maksudnya? Branding untuk kita mahasiswa supaya dalam pencatatannya nanti kita buatin tabel lagi gitu apa gitu? Oh boleh, sangat boleh sekali. Mana tahu
yang baru ini kan tabel segala macam itu bisa lebih bagus ya buat kitanya ya. Kita juga bisa lebih proper gitu buat pembukuannya. Sangat terbantu sekali kita sebenarnya kalau ada gitu. Baik Bang Aris, makasih banyak atas waktunya. Mohon maaf ganggu Bang Aris. Iya. Terima kasih Bang Aris. Seperti yang ada di screen, untuk menentukan harga pokok produksi pada suatu UMKM atau perusahaan dagang, salah satunya ialah dengan cara ini. Mencatat keseluruhan proses mulai dari pencatatan persediaan awal barang hingga persediaan barang dalam proses akhir. Komponen-komponen yang ada dalam catatan harga produksi untuk menentukan beberapa nilai harga produksi yang didapat seperti ini. Di sini ada persediaan barang dalam proses awal bahan baku sebesar 5 juta, persediaan bahan baku awal sebesar 2 juta, pembelian bahan baku sebesar 1.500.000, pembelian bahan baku sebesar 500.000, retur pembelian 100.000. Jadi total pembelian bahan bakunya 1.900.000. Persediaan bahan baku siap produksi itu sebesar 3.900.000, persediaan bahan baku akhir sebesar 1 juta. Total biaya bahan bakunya 2.900.000. Lalu biaya tenaga kerja langsungnya sebesar 3 juta. Biaya overhead pabrik yang terdiri dari upah tidak langsung sebesar 1 juta, biaya pemeliharaan pabrik sebesar 500.000, biaya penyusutan pabrik sebesar 700.000, biaya penyusutan mesin sebesar 100.000, biaya listrik dan air sebesar 300.000, biaya asuransi pabrik sebesar 400.000. Jadi total biaya overhead pabriknya sebesar 3 juta. Lalu total biaya produksinya sebesar 8.900.000, total biaya barang dalam prosesnya sebesar 13.900.000. Jadi persediaan barang dalam proses akhirnya sebesar 5.900.000. Jadi didapat harga pokok produksinya sebesar 8 juta.